Nah, khusus untuk penyampaian pesan-pesan verbal, itu ada sebetulnya berbagai macam opsi atau pilihan formulasi struktur pesannya. Di antaranya ada yang terkenal itu formula AIDA namanya. AIDA itu sebagai katakanlah akronim dari A-nya attention, perhatian, I-nya itulah interest, minat, D-nya adalah desire, hasrat, kemudian D yang berikutnya adalah decision atau keputusan, dan A-nya adalah action. Jadi di sini artinya kalau kita melakukan proses komunikasi, proses persuasi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bangkitkan perhatian orang. Keberhasilan persuasi sangat ditentukan oleh keberhasilan kita membangkitkan perhatian audiens terhadap kita, terhadap gagasan yang kita sampaikan. Getting attention. Dan berbicara perhatian itu, yang dimaksud dengan sini adalah upayakan bisa membangkitkan apa yang disebut dengan focal attention. Perhatian utama. Sehingga kalau sejak awal seorang persuader, seorang komunikator mampu membangkitkan perhatian halayak itu dalam kategori perhatian utama, maka boleh dikata kesananya itu ibarat orang itu sudah masuk ke gerbang tol tinggal lari. Lancar segalanya. Focal attention atau perhatian utama itu kalau saya berikan contoh yang simpel, ibarat seorang siswa taman kanak-kanak atau peer group itu memperhatikan bunda gurunya. Coba kita perhatikan di taman kanak-kanak. Kalau seorang bunda guru TK itu berbicara, semua siswa taman kanak-kanak itu gini. Wah, menganggap bunda gurunya itu hebat. Bahkan segala sesuatunya bagi anak-anak itu akan mengacu kepada bunda gurunya. Saya saja sebagai seorang katakanlah dosen, pernah dikatakan bahwa saya adalah dosen yang bodoh oleh anak saya. Gara-gara saya membantah apa yang dia sampaikan pada saya menurut gurunya. Bagi anak saya waktu itu ketika kecil, orang hebat, orang pintar itu tiada lain. Sekadar bunda gurunya di TK. Bunda guru yang hebat mah itu apa mah dosen apa bodoh. Nah, kayak begitu. Kenapa? Karena bunda gurunya itu berhasil membangkitkan perhatian utama anak didiknya ketika beliau sedang melakukan proses pembelajaran. Bagaimana caranya membangkitkan perhatian utama? Banyak cara. Dengan cara menyampaikan katakanlah pernyataan yang kontroversial, pernyataan yang sangat spektakuler, dengan angka-angka statistik itu juga bisa. Atau dengan humor misalkan. Humor ya, bukan sekadar lelucon biasa. Jadi seorang persuader mesti memiliki juga kemampuan sense of humor gitu. Harus mampu. Karena humor itu adalah yang bisa membantu proses komunikasi secara harmonis dan nanti hasilnya efektif. Kemudian yang kedua adalah jenis perhatian yang disebut dengan marginal attention. Itu perhatian sambil lalu. Seperti kita misalkan memperhatikan nih ada para mahasiswa di kelas kadang-kadang itu memperhatikan dosennya. Matanya melihat, tapi apa yang disampaikan dosennya itu masuk dari telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, itu tidak akan berbekas. Tapi kalau kita mampu membangkitkan perhatian utama, maka apa yang disampaikan oleh komunikator itu akan masuk itu kepada long term memory. Akan diingat nanti, diretensi di situ. Sementara kalau kita hanya sekadar mampu membangkitkan perhatian yang sifatnya marginal, ya temporer sifatnya. Masuknya ke STM, short term memory. Apalagi kalau sekadar mampu membangkitkan disebut dengan subliminal attention. Perhatian sambil lalu. Seperti halnya kita memperhatikan billboard di pinggir jalan ketika kita mengendarai kendaraan, mobil atau motor. Oke, yang kedua, struktur dari formulasi AIDA itu adalah interest. Bahwa komunikasi akan berhasil setelah dibangkitkan perhatian, tumbuhkan interestnya, minatnya. Bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah betul-betul apa yang mereka butuhkan. Yakinkan bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah apa yang mereka butuhkan, yang halayak butuhkan, atau minimal yang halayak inginkan. Karena di sini agak berbeda antara keinginan dengan kebutuhan. Keinginan tuh want, sekadar ingin, tidak tercapai pun nggak masalah. Tapi kalau sesuatu sudah merupakan kebutuhan, maka orang itu akan selalu berusaha bagaimana caranya memenuhi kebutuhan itu. Jadi di sini yang harus dibangkitkan adalah needs. Ya.
Nah, perpaduan antara want dan needs inilah yang bisa membentuk yang disebut dengan minat atau interest. Gimana caranya? Berempatilah dengan mereka. Lalu untuk lebih menguatkan minat itu masuk pada tahap D yang pertama, yaitu desire, hasrat. Bangkitkan hasratnya untuk bergerak, untuk bersikap, dan untuk mengikuti ajakan kita ini. Sehingga mereka sampai pada D yang berikutnya, mengambil keputusan. Ya, aku menerima gagasanmu. Saya setuju dengan Anda. Saya terima lamaranmu. Akhirnya ditutup dengan action. Action itu adalah tindakan yang nyata sebagai wujud akhir dari interest, desire, and decision yang sebelumnya diawali oleh attention tadi. Nah, demikian kira-kira kurang lebih bahasan tentang bagaimana kita mesti melakukan strategi pesan dalam persuasi sehingga pesan itu benar-benar berefek di situ. Baik, sampai nanti kita lanjut kepada strategi dalam komponen komunikasi berikutnya.